Assalamualaikum teman-teman, ketemu lagi di vlog Prayoga Mulat ya. Selamat malam dan selamat datang di stasiun Pasar Senen. Jadi kali ini aku akan melakukan perjalanan pulang ke Solo dengan salah satu kereta yang baru saja di-upgrade, tepatnya di tanggal 9 Desember 2024. Dan apalagi kalau bukan kereta Mataram. Jadi kalau beberapa waktu lalu aku bikin video kereta Progo yang juga baru saja di-upgrade. Kali ini aku akan bikin video dan ajak teman-teman untuk mengikuti perjalananku dengan kereta Mataram New Generation di kelas ekonomi. Nah, seperti apa untuk perjalanannya? Tonton videonya sampai selesai dan selamat menyaksikan. Jadi pintu boarding untuk kereta Mataram sudah dibuka ya, dilayani dari pintu 1 yang artinya akan dipersiapkan di jalur 1 ya. Kita tidak perlu lewat terowongan eskalator, kita cukup masuk ke sana. Nah, setelah ini kita akan segera masuk ya. Yuk. Oke teman-teman, jadi ini dia kereta api Mataram yang akan kita naiki malam ini ya, sudah siap di jalur 1. Kali ini lokomotifnya yaitu JJ206-1324 ya. Dan kereta Mataram malam ini membawa 7 kereta ekonomi New Generation, 1 kereta makan, 2 kereta kelas eksekutif New Generation, dan 1 kereta pembangkit ya. Oke, setelah puas lihat lokomotifnya ya, sekarang saatnya kita menuju ke belakang. Dan ini dia rangkaian kereta Mataram untuk saat ini ya. Yang sebelumnya kereta Mataram itu menggunakan armada eksekutif dan ekonomi stainless steel generasi pertama. Sekarang sudah upgrade ya, pertanggal 9 Desember 2024 menjadi armada ekonomi dan eksekutif New Generation. Ini ya, untuk kelas ekonomi warna livery eksteriornya adalah biru. Lalu di sini ada kereta makan. Tuh, cantik ya kereta makannya. Warna liverinya magenta. Dan di belakang sana ada kereta eksekutif juga ya. Dan hari ini aku akan duduk di kereta ekonomi 6. Ekonomi 6 ada di depan ya. Kita maju satu lagi. Ini baru ekonomi 5. Kita jalan ke belakang ya, dapat depan teman-teman. Aku ada di ekonomi 6, kursi nomor 18 ya. Dan teman-teman bisa lihat kursi nomor 18 ya, berarti ada di depan sini nih. Oke lah, nggak apa-apa. Oke, kita ke belakang lagi ya. Kita nonton eksekutifnya dulu. Tuh, sekarang sudah jam setengah 10. Di sini ada ekonomi 7 dan paling belakang eksekutif. Tengok, masih baru ya, belum ada cap deponya. Nah, ini dia. Wih, ternyata teman-teman kereta eksekutifnya ini menggunakan armadanya kereta Argo Dwi Pangga ini kayaknya. Iya bener, ini punyanya Argo Dwi Pangga, K102-312 Depo Induk Solo sebagai eksekutif 1 dan eksekutif 2 sama ya, livery merah, berarti ini juga miliknya Argo Dwi Pangga. Oh, ternyata berurutan, tadi K102-312, sekarang K102-311. Di belakang sendiri adalah kereta pembangkit dengan livery warna magenta. Mantap. Oke, kita masuk ke ekonomi dulu yuk. Aku mau taruh tas dulu. Capek ya jalan ke belakang bawa tas gini. Ntar aku mau ngintip ke sini dulu. Enak banget dapat belakang. Waduh, ini armadanya Dwi Pangga ya. Enak banget nih. Nggak baru banget yang pink gitu ya, masih merah. Itu nggak ada keratonnya. Nggak ada keraton Surakarta. Kok bisa pas? Kok bisa dapat belakang? Nggak tahu.
Padahal yang sana kebalik kan? Kebalik. 13-nya di depan. Oh iya. Ya wis, dadah. Jadi Aku di kayaknya ekonomi. kalau ada kelas kompartemen, kamu bakalan naik kompartemen ya? Oh, tidak lagi, tidak lagi. Libur dulu mah. Bentar. Oke, aku tak ke depan dulu. Itu dia ya, Mas Risang naik di eksekutif 1, dapat paling belakang lagi. Gila, gila. Tadi di depan ada juga Mas Dimas ya. Kayaknya naik di ekonomi 7. Cuman aku kurang tahu tadi seat berapa ya. Aku mau masuk ke kursiku dulu deh. Masuk ke kursi, masuk ke keretaku dulu. Di ekonomi 6. Seat nomor berapa tadi? Seat nomor 18. Oke. Oke, ini dia premium lagi. Ekonomi 6. Seat nomor 18. Wah, dapat depan sendiri. Oke lah, nggak apa-apa. Dan ini dia suasana di dalam kabin ya. Sejuk sekali di sini. Jadi sekarang ini aku sudah ada di dalam rangkaian kereta Mataram ya. Dan seperti inilah untuk armada ekonomi new generation ya. Dulunya kereta Mataram menggunakan armada ekonomi premium berkapasitas 80 penumpang. Sekarang semenjak di-upgrade menjadi armada new generation, kapasitas kelas ekonominya ini berubah ya, yaitu berkurang menjadi 72 penumpang dalam satu gerbong. Nah, untuk konfigurasi kursinya itu 2 di kiri dan 2 di kanan. Lalu untuk kursinya ini sudah searah dengan laju kereta ya, ataupun bisa diputar sesuai dengan keinginan kita. Dan kita coba lihat beberapa fasilitas yang ada di dalam kereta Mataram ini ya. Di dalam kabin kita bisa menemukan PIDS yang tertera berbagai informasi seperti stasiun pemberhentian, kecepatan kereta, suhu kabin, dan lain sebagainya. Lalu di bagian depan dinding maupun di bagian belakang terdapat layar televisi dan juga layar informasi. Terdapat pula rak bagasi di kanan atas dan kiri atas untuk meletakkan barang bawaan, dan di bawah rak bagasi ada jendela yang sudah dilengkapi dengan tirai. Di bawah jendela tidak ada meja kecil, tapi kita bisa memanfaatkan space yang ada di jendela untuk menaruh botol seperti ini. Dan untuk kursi-kursinya ini sudah dilengkapi dengan armrest ya. Di antara armrest terdapat colokan USB port maupun audio jack yang bisa diatur volumenya. Selain itu di bagian bawah jendela juga terdapat stop kontak model universal sebanyak 2 buah teman-teman. Dan untuk toilet ini ada di salah satu ujung saja, yaitu di dekat kursi nomor besar, kursi nomor 18 untuk di kelas ekonomi. Toiletnya sudah dipisah berdasarkan gender, ada toilet pria dan toilet wanita gitu. Jadi untuk toilet di kereta new generation ini ada di salah satu ujung saja ya, di dekat kursi nomor besar. Dan toiletnya sudah dipisah berdasarkan gender, ada toilet pria dan toilet wanita. Nah, untuk toiletnya seperti inilah penampakannya ya. Beberapa fasilitasnya ada kloset duduk, ada pegangan, wastafel, foot washer, tisu, cermin, tempat sampah gitu ya. Ada jet shower. Toiletnya bersih. Untuk toilet perempuan sama saja ya. Cuman di sebelah sana ada baby care desk-nya dan warna interiornya dominan pink gitu. Kita lihat ya untuk ekonomi 6 armadanya yaitu K3 02476, dan ini belum ada cap deponya ya, masih polosan. Ini artinya kereta ekonomi 0 tidak berpenggerak 24 adalah tahun pertama dinas di tahun 2024 dengan urutan yang ke-76 di tahun tersebut. Dan coba tengok, masih bersih semuanya ya, belum ada isian-isiannya. Di kereta new generation ini tentunya fitur yang mencolok adalah hadirnya pintu otomatis ya. Kita cukup menekan tombol, dia akan menutup sendiri.
Nah, untuk membukanya sama, kita juga tinggal menekan si tombolnya. Oke. Selain itu, untuk sambungan antar rangkaian menggunakan tipe corrugated below atau akordeon ya, yang bisa meredam kebisingan sekaligus mencegah air hujan untuk masuk ya. Tuh, mesti Mas lagi ngevlog. Aduh, lagi ngevlog apa namanya? Kode sarana ya. Dengan pemberhentian di stasiun Bekasi, Jatibarang, Cirebon, Bumiayu, Purwokerto, Kroya, Gombong, Kebumen, Kutoarjo, Wates, Yogyakarta, Klaten, dan Solo Balapan. Tepat sesuai jadwal ya, pukul 22:55 waktu Indonesia Barat, kereta Mataram diberangkatkan dari stasiun Pasar Senen menuju ke stasiun Solo Balapan. Dan untuk estimasi waktu tempuhnya yaitu 7 jam 59 menit ya. Kita akan diperkirakan tiba di tujuan akhir stasiun Solo Balapan pada pukul 6:04 keesokan paginya. Dan fun fact ya, kereta Mataram ini bukan merupakan kereta unggulan, tapi kereta Mataram ini bisa melaju di kecepatan maksimal yaitu 120 km per jam. Kereta Mataram juga melayani naik turun penumpang di stasiun Bekasi ya. Jadi buat kalian yang pengen naik kereta ini nggak perlu jauh-jauh ke Jakarta, kalian bisa naik dari Bekasi, dan penumpangnya yang naik juga lumayan banyak. Cuaca di Bekasi saat ini sedang turun hujan ya, jadi kayaknya pas banget ya. Tadi kereta Mataram berangkat dari Jakarta terus hujan. Baru sampai di Bekasi ya teman-teman ya, sudah ada kiriman. Tapi BTW bentar, ini wadahnya bagus loh ini. Tuh, kuliner kereta kuliner kereta by KAI Services. Coba aku dikirimin apa coba ini? Pop mie 2, Supro, le mineral, wedang. Berarti kalau nggak salah wedang Jaya tapi wedang uwah gitu. Terus ini ada Hydro Coco. Ya ampun, padahal ini baru di Bekasi loh. Aduh. Ini pasti ulah temanku tadi nih. Oke, terima kasih ya orang baik, terima kasih teman baikku. Semoga rezekinya lancar selalu. Meninggalkan stasiun Bekasi ya, pencahayaan di dalam kabin bisa menjadi mode malam, dan mungkin kita tidak bisa banyak berisik di dalam ya, takut mengganggu orang lain istirahat. Ini aku mau unboxing dulu apa yang bisa aku minum dan apa yang bisa aku makan ya. Ini aku suka loh, ini goodie bagnya bagus sebenarnya. Aduh, ini nggak tahu, ini kayaknya jahe ya, entah serai lemon atau jahe geprek, aku kurang tahu. Kita buka dulu. Oh, ini wedang uwuh teman-teman. Ya sebentar, ini wedang uwuh. Enak sih, cocok malam-malam kayak gini, ingin minum wedang yang hangat-hangat gini ya. Jangan berisik. Oke, kita pelan-pelan saja ya. Di sini ada mobil. Oke, jadi daripada berisik di kabin penumpang ya, karena sudah menjadi mode malam dan mungkin banyak penumpang yang sudah beristirahat, kayaknya aku memutuskan untuk menikmati kiriman di kereta makan aja ya. Tapi nggak semua sih, ini sebagian pop mie tak bawa satu, sama yang sebagai tatakan HP ku ini ada wedang uwuh ya. Jadi aku main ke kereta makan sekaligus menikmati suasana di sini ya. Jadi kereta makan
di kereta api Mataram ini juga ikut upgrade ya menjadi kereta makan new generation, yang mana itu satu set atau satu transit dengan gerbong penumpang. Untuk kereta makannya ini tentunya berkapasitas lebih banyak daripada kereta makan generasi-generasi sebelumnya ya, dilengkapi dengan minibar dan juga ada musola di ujung kereta makan. Untuk meja makan ya, ini terdapat dua jenis ya, untuk yang besar berkapasitas 4 orang dan meja makan yang kecil berkapasitas 2 orang. Lighting di kereta makan juga cakep ya, ornamen-ornamen, hiasan-hiasan di kereta makan juga cantik, motif-motif batik, termasuk di kursi. Sekarang kita menikmati pop. Sebenarnya enak ya kalau malam-malam dingin gini menikmati yang anget-anget. Pokoknya terima kasih buat teman itu, semoga rezekinya lancar terus. Pengundinya ada di sini, Rek. Itu di kursiku kalau ada pop mie. Emang dikirimin kopi berapa? Ada 2. Ya, cuma 2. Udah kenyang. Habis. Tak pesen dulu. Tak habisin nanti Ini subuh. bomnya juga. Hah? Ini bagian dari bom. Iya. Oh, ini juga. Iya semuanya. Aku nggak beli asli. Oh. Jadi saya butuh asupan yang bikin melek ketika tiba di Cirebon dan pulang ke rumah nanti. Jadi saya tidak bersyukur. Karena saya orangnya tidak begitu suka kopi hitam, dan mungkin buat kalian yang kurang suka kopi hitam ini pilihan yang cocok banget, karena ini udah apa ya, udah bener-bener rasa cappuccino banget sih menurut saya, daripada yang kemarin itu kayak manis banget sih yang kemarin, dan yang sekarang masih tetap manis tapi kopinya berasa lebih handang kopinya yang ini. Mari ritual kopi Cino. Oke, kita sudah sampai di stasiun Purwokerto ya, pusat dari daerah operasi 5. Kita awal ya, kayaknya awal sih, awal atau tepat waktu ya, aku kurang cek deh. Di jalur 1 ini ada datangan kereta Malioboro Express ya, dari Malang tujuan Purwokerto. Tuh logonya udah dicopot. Jadi setelah keberangkatan kereta Mataram dari stasiun Bekasi tadi, aku sempat mampir ke kereta makan ya. Setelah itu aku kembali ke kereta di ekonomi 6 dan aku memutuskan untuk tidur ya, yang ternyata aku tidurnya juga kebablasan. Bangun-bangun sudah di Bumiayu. Dan di Bumiayu pun aku nggak sempat ngerekam apapun ya, baru sempat ngerekam ketika sudah di Purwokerto, karena memang segitu capeknya ya. Nah, di jalur berapa ini? 5 ya, ini terparkir armada kereta Logawa yang sudah sama-sama upgrade armada ya, menggunakan armada ekonomi new generation. Dan ini armadanya sama persis dengan kereta Mataram kelas ekonomi ya. Tuh, warna liverynya, interiornya semuanya sama. Ini pembangkitnya belang untuk Logawanya. Hehe. Jadi selain naik turun penumpang di stasiun Purwokerto juga dilakukan pengisian air rangkaian ya, dan armada new generation ini pengisian air rangkaian bisa dilakukan lewat samping ya, dekat persambungan, tidak perlu naik-naik ya, meskipun kadang-kadang juga ada yang naik ke atas.
Oke, awal 2 menit ya, kita tiba di stasiun Kutoarjo. Dan aku sangat merasakan bahwa stasiun Kutoarjo sekarang sudah banyak berubah ya. Tuh. Dari ujung timur. Baru stasiunnya. Iya. Belum diresmikan malah. Oh iya. Tadinya kan peron gede. Heeh. Hampir kayaknya ya 99% barangkali. Oh iya. Baru ya. Iya. Seperti biasa, kereta Mataram menyusul kereta Singasari ya, dari stasiun Pasar Senen juga tujuan stasiun Blitar. Singasari ini berangkat sekitar 1 jam 10 menit lebih awal dari kereta Mataram, tapi berhasil kesusul di stasiun Wates. Oh, ini semalam berangkat jam 20.55 ya. Oke, tepat waktu kita tiba di stasiun Tugu Yogyakarta ya. Dan ada satu orang yang gugur dalam perjalanan kali ini. Harus pulang, mengakhiri perjalanannya di Jogja. Pamit. Tak kira udah turun di Patuan tadi. Oke, sampai ketemu di trip yang berikutnya. Sampai jumpa ya. Nanti kita rencanakan lagi. Oke. PSO. Sehat-sehat ya. Sehat-sehat juga. Oke, hati-hati. Ya, di jalur 2 ada KRL, jalur 1 ada kereta bandara ya. Kita coba tengok ke sebelah sini. Wow, masih sepi ya Jogja jam segini ya. Biasanya rame banget. Dingin banget di dalam kereta asli. Suhunya berapa ya? 17 atau berapa tadi? Suhu di dalam kabin adalah 17 derajat Celcius, teman-teman. Dingin banget loh. Ditambah cuaca di luar ini yang sedang mendung ya. Pagi-pagi di Jogja mendung. Bahkan tadi di Wates kayaknya hujan deh. Perjalanan kereta Mataram sudah meninggalkan kota Yogyakarta ya. Sekarang kita melintas di petak antara Jogja Klaten. Dan
dari semalam kita belum bicara tentang berapa sih harga tiket kereta Mataram untuk satu kali perjalanan dari Jakarta menuju ke Solo maupun sebaliknya. Jadi untuk harga tiket kereta Mataram tarifnya dibagi menjadi beberapa subkelas ya. Untuk di kelas ekonomi dulu, mulai dari subkelas terendah yaitu subkelas S dibanderol dengan harga Rp270.000 dan subkelas tertinggi yaitu subkelas CD dibanderol dengan harga Rp390.000. Lalu untuk di kelas eksekutif ya, di subkelas terendah yaitu subkelas C di harga Rp400.000 dan subkelas tertinggi yaitu di subkelas AD di harga Rp605.000. Nah, untuk jadwal kereta Mataram ya, keberangkatan dari Solo itu pagi hari ya, dilayani dari stasiun Solo Balapan yaitu pada pukul 8.50 waktu Indonesia Barat, menempuh perjalanan kurang lebih selama 8 jam 12 menit dan diperkirakan tiba di stasiun Jakarta Pasar Senen pada pukul 17.02 waktu Indonesia Barat. Nah, sedangkan keberangkatan kereta Mataram dari Jakarta itu malam hari dilayani dari stasiun Pasar Senen yaitu pada pukul 22.05 waktu Indonesia Barat dan menempuh perjalanan selama kurang lebih 7 jam 59 menit dan akan diperkirakan tiba di stasiun Solo Balapan yaitu pada pukul 6.04 keesokan paginya ya. Dan untuk rata-rata durasi perjalanan kereta Mataram ini adalah 8 jam. Oke teman-teman, jadi kira-kira seperti apa untuk pengalaman perjalanan dengan kereta api Mataram dengan armadanya yang terbaru yaitu armada ekonomi dan eksekutif new generation ya. Tapi karena hari ini kita naik di ekonomi new generation dan beberapa hal yang akan aku sampaikan terkait dengan experience naik kereta Mataram di kelas ekonomi new generation ya. Jadi yang pertama, untuk pengaturan suhu kabin selama dalam perjalanan ini sangat baik ya, diatur sejuk, bahkan ini malah cenderung dingin teman-teman. Bayangkan sekarang suhunya menjadi 15 derajat Celcius. Seberapa dingin tuh. Lalu yang kedua terkait dengan kebisingan, tentunya untuk armada new generation ini memiliki tingkat kebisingan yang lebih minim ya daripada armada sebelumnya karena berbagai fitur yang inovatif seperti sambungan akordeon dan juga pintu kabin otomatis ya yang selalu menutup, jadi bisa mengurangi kebisingan dari luar. Dan berikutnya terkait dengan guncangan di dalam kereta, ini menurutku masih sangat standar ya, tidak yang terbanting-banting sekali. Lalu apalagi ya, bagaimana untuk harga tiket kereta Mataram di kelas ekonomi mulai harga 270.000 hingga sekitar 390.000-an. Kalau kita mendapatkan armada yang seperti ini, aku rasa ini sudah sangat worth it ya. Naik kereta ekonomi, rasa eksekutif ya, mendapatkan armada yang lebih baru, lebih nyaman, lebih futuristik tentunya. Apalagi kalau kalian naiknya di kelas eksekutif yang range harganya itu antara 400 hingga 600 ribuan ya. Mendapatkan armada eksekutif new generation tentunya dengan harga yang lebih murah daripada kereta Argo Lawu maupun Argo Dwi ya, yang mungkin range harganya antara 400 hingga 800 ribuan gitu teman-teman. Tapi memang untuk waktu tempuh kereta Mataram ini 1 jam lebih lambat daripada Argonya Solo ya, dimana Argonya Solo itu Solo Jakarta hanya 7 jam, sedangkan kereta Mataram ini rata-rata durasi perjalanannya adalah 8 jam gitu teman-teman. Dan untuk fasilitas di dalam kereta semuanya bekerja dan berfungsi dengan baik ya, tidak ada yang tidak normal, mulai dari stop kontak, USB port, pintu otomatis, semuanya berfungsi dengan baik, krunya juga ramah-ramah ya. Lalu apalagi ya, mungkin kereta Mataram ini juga bisa menjadi rekomendasi kalian ya buat kalian yang pengen bepergian dari Jakarta menuju ke Jogja maupun ke Solo dengan armada yang lebih baru, lebih
mewah, lebih futuristik, tapi dengan harga tiket yang mungkin ya masih sedang-sedang lah ya, nggak terlalu mahal-mahal banget gitu. Jadi mungkin itu untuk beberapa kesimpulan dalam perjalanan kereta Mataram di kesempatan kali ini ya. Dan setelah ini kita akan masuki kota Solo, kita akan bersiap-siap untuk turun. Pemberhentian terakhir sebelum mengakhiri perjalanan di stasiun Solo Balapan ya, kereta Mataram tiba di stasiun Klaten. Dan coba teman-teman perhatikan ya, stasiun Klaten sekarang pun juga sudah banyak berubah ya. Kita coba tengok untuk railing dan pilar-pilar stasiun ini sudah berwarna hijau. Ini warnanya khas banget gitu loh. Kenapa Kutoarjo tadi nggak dibikin kayak gini ya? Oke, awal 1 menit ya, kita sudah sampai di stasiun Solo Balapan. Selamat datang kembali di kota Solo. Alhamdulillah, kita kembali lagi ke sini. Jadi itu dia perjalanan dengan kereta api Mataram ya, full trip dari Jakarta sampai ke Solo. Terima kasih yang sudah nonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like, share, subscribe channel aku Bayu Gamulat. Semoga video ini bisa menjadi referensi ataupun hiburan buat teman-teman. Sampai jumpa di trip yang berikutnya. Assalamualaikum. See you.